Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua versi tentang kisah masuknya Islam Umar bin Khattab. Kisah ini dimuat dalam artikel Kalam Sindonews. Begini kisahnya. Tapi sebelum lanjut, jika berkenan silakan subscribe, like dan juga share agar bermanfaat bagi kita semua. Awalnya, Umar bin Khattab adalah salah satu pria di Makkah yang paling gigih menentang dan memusuhi Islam. Ibn Hisham menceritakan bahwa pada suatu hari, Abu Bakar melihat Umar sedang memukuli seorang budak perempuan agar meninggalkan Islam. Begitu kerasnya ia memukuli budak tersebut, sehingga ia sendiri merasa bosan setelah melakukannya berulang kali. "Aku memaafkan kau, kutinggalkan kau hanya karena sudah bosan," ujar Umar meninggalkan budak itu. "Itulah yang dilakukan Allah kepadamu," jawab hamba sahaya itu. Kemudian hamba sahaya itu dibeli oleh Abu Bakar lalu dibebaskan. Menurut Muhammad Husain Haikal dalam Umar bin Khattab, perlawanan Umar terhadap Nabi Muhammad SAW dan dakwahnya bukan karena fanatik atau karena tidak mengerti. "Kita sudah tahu dia termasuk penduduk Makkah yang paling mantap dan paling banyak pengetahuannya," tulisnya. Menurut Haikal, ia sudah mendengar kata-kata Nabi Muhammad SAW yang menurutnya cukup baik. Namun pandangannya terhadap ajaran baru ini justru membuatnya semakin keras kepala dan semakin bertekad untuk melawan. Ia sering menyiksa dan menyakiti kaum muslim yang tertangkap olehnya, sehingga mereka sangat menderita akibat perlakuan keras yang diberikannya. Haikal menuturkan, Umar menganggap apa yang dilakukan Rasulullah hanya akan merusak dan menghancurkan tatanan hidup di Makkah. Dia lebih menyukai Makkah dengan segala tata tertibnya serta penduduknya yang hidup tenang, daripada Nabi Muhammad SAW dan dakwahnya yang ternyata memecah belah persatuan Quraisy dan menginjak-injak kedudukan tanah suci itu. Membiarkan dakwah ini, menurut Umar, berarti akan menambah perpecahan di kalangan Quraisy dan kedudukan Makkah pun akan makin hina. Jika Quraisy menghentikan Nabi Muhammad SAW hanya sampai pada menentang mereka yang menjadi pengikut-pengikutnya dan berusaha supaya orang-orang yang lemah itu meninggalkan agamanya, jelas hal ini akan menghanyutkan Makkah dan orang-orang Quraisy ke dalam kehancuran, dan Quraisy hanya akan menjadi buah bibir semua orang Arab. Dosa apa gerangan kaum duafa itu sampai disiksa demikian rupa? Semua dosa itu dosa Muhammad dan pesona bahasanya serta kekuatan logikanya, begitu cara berpikir Umar kala itu. Retorika yang memukau itulah yang mempengaruhi pikiran kaum duafa, kaum yang lemah dan yang lain yang sampai meninggalkan kepercayaan nenek moyang mereka. Kalau Muhammad meninggal, hilanglah semua prahara itu dan suasana akan menjadi jernih kembali, tanah suci akan tetap aman dan damai. Terbunuhnya satu orang bukan lagi untuk menyelamatkan satu kabilah, tetapi untuk menyelamatkan semua kabilah di Makkah. Mereka akan kembali bersatu dan tata tertib akan stabil. Hanya saja, Umar juga menganggap apa yang dikatakan Rasulullah memang baik. Tidak lebih, ia hanya mengulang kembali kata-kata itu dan mengajak orang agar mengikuti dengan cara yang baik pula. Selain itu, kaum Quraisy mengenalnya sebagai orang yang tak pernah berdusta. Akankah dia dibunuh tanpa alasan, hanya karena menyatakan bahwa Allah adalah Tuhannya, dan mengatakan itu karena keyakinannya dan imannya? Bagaimana mungkin membunuh atau menghabisinya, padahal dia berasal dari keluarga Hashim, yang pasti akan membelanya? Di antara mereka yang sudah beriman kepadanya, memenuhi seruannya dan bersama-sama dengan dia adalah orang-orang yang berkedudukan dari kabilah-kabilah terhormat. Mereka akan mengadakan pembelaan, seperti Banu Hashim membela Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar dan Talhah bin Abdullah dari Banu Taim bin Murrah, Abdurrahman bin Auf dan Sa'd bin Abi Waqqas dari Banu Zuhroh, Utsman bin Affan dari Banu Abdu Syams, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dari Banu Fir bin Malik, dan Az-Zubair bin Al-Awam dari Banu Asad. Menurut Haikal, mereka semua orang-orang terpandang dalam kabilah masing-masing dan yang harus mereka lindungi apabila ada pihak yang akan mengganggu mereka. Jika seandainya Umar memerangi mereka dan memerangi Muhammad dan menghasut untuk menyerang mereka, niscaya akan timbul perang saudara di Makkah, hal yang lebih berbahaya terhadap kedudukan mereka daripada terhadap Muhammad dan ajakannya itu, tulisnya. Bila mana Umar sudah menyendiri, semua pikiran itu berkecamuk dalam hatinya. Apabila ia bertemu dengan masyarakatnya dan melihat perpecahan yang ada pada mereka, kembali keprihatinannya timbul ingin mengembalikan ketenangan Makkah dengan jalan mengikis sumber penyebab perpecahan itu. Pikiran semacam itu terus mengganggu hatinya sampai kemudian Nabi Muhammad SAW meminta pengikut-pengikutnya hijrah ke Abisinia,
berlindung kepada Allah dengan agama yang mereka yakini. Tetapi, sesudah Umar melihat mereka berpisah dengan keluarga-keluarga dan tanah tumpah darah mereka, timbul rasa kasihan, terasa luka di hati karena perpisahan itu. Baginya ini adalah soal besar. Hatinya memberontak, lama sekali ia memikirkan ingin menghabisi Rasulullah dan ajarannya itu. Kalau sudah ia lakukan niatnya itu, Quraisy akan bebas, dewa-dewa di Ka'bah dan semua dewa orang-orang Arab akan berkenan. Kalaupun dia harus menderita akibat perbuatannya itu, akan dia tanggung demi kepentingan Quraisy dan demi Makkah. Quraisy adalah keluarganya dan Makkah tanah tumpah darahnya. Penderitaan demi keluarga dan negeri sendiri merupakan langkah terpuji. Itulah niat yang sudah menjadi keputusannya. Tetapi rupanya dia lupa bahwa Allah mempunyai kebijaksanaan sendiri terhadap makhluknya, dan kebijaksanaan yang maha kuasa sudah menentukan tak dapat dikalahkan oleh akal pikiran dan gejolak hatinya yang selama ini panas membara. Maka ia pun beriman kepada Rasulullah untuk kemudian menjadi seorang Al-Faruq, menjadi pemisah, yang namanya akan disebut-sebut orang, dengan penuh penghargaan, dengan penuh rasa hormat sampai akhir zaman. Umar bin Khattab masuk Islam menurut berita yang sudah umum diketahui, sesudah ada 45 orang laki-laki dan 20 perempuan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa jumlahnya lebih dari itu, ada pula yang mengatakan kurang. Menurut peninjauan Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Umar masuk Islam sesudah muslimin hijrah ke Abisinia, dan jumlah orang yang hijrah itu hampir mencapai 90 orang laki-laki dan perempuan. Sesudah mereka hijrah, Umar bermaksud akan mendatangi Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya serta muslimin yang lain di Darul Arkam di Safa, dan jumlah mereka laki-laki dan perempuan 40 orang. Dengan demikian kita bebas menyebutkan bahwa mereka yang sudah mendahului Umar masuk Islam sekitar 130 orang, walaupun kita tak dapat menyebutkan jumlah yang pasti melebihi perkiraan yang berlawanan dengan pendapat yang sudah umum itu. Mengenai sebabnya ia masuk Islam, beberapa sumber masih saling berbeda. Berita yang paling terkenal menyebutkan bahwa Umar sudah tidak tahan lagi melihat seruan Rasulullah itu ternyata telah memecah belah keutuhan Quraisy, dan mendorong orang semacam dia sampai menyiksa orang-orang yang masuk Islam agar keluar meninggalkan agama itu dan memaksa kembali kepada agama masyarakat mereka. Sesudah Rasulullah memberi isyarat kepada sahabat-sahabatnya supaya terpencar ke beberapa tempat dan berlindung kepada Allah dengan agama yang mereka yakini, dan menasihati mereka agar pergi ke Abisinia, dan setelah Umar melihat mereka sudah pergi, ia merasa sangat terharu dan merasa kesepian berpisah dengan mereka. Sumber yang membahas Abdullah binti Abi Hismah menyebutkan bahwa ia berkata, "Kami hampir berangkat ketika Umar bin Khattab datang dan berhenti di depan kami. Pada saat itu, ia masih dalam keadaan syirik. Kami mengalami berbagai macam gangguan dan siksaan darinya. Ia berhenti dan berkata kepada kami, 'Jadi, kalian benar-benar akan berangkat, Abdullah?' Saya jawab, 'Ya, kami akan keluar dari bumi Allah ini. Kalian mengganggu kami dan memaksa kami dengan kekerasan. Semoga Allah memberi jalan keluar kepada kami.' Dia berkata lagi, 'Allah akan menyertai kalian.' Saya lihat dia begitu terharu, yang memang belum pernah saya lihat. Kemudian dia pergi, dan saya lihat dia sangat sedih karena kepergian kami ini. Setelah itu suaminya datang. Diceritakannya percakapannya dengan Umar itu, dan dia sangat mengharapkan Umar akan masuk Islam. Tetapi jawab suaminya, 'Orang ini tidak akan masuk Islam sebelum keledai Khattab lebih dulu masuk Islam.' Sumber-sumber selanjutnya menyebutkan bahwa Umar memang sangat sedih karena sesama anggota masyarakatnya telah pergi meninggalkan tanah air, sesudah mereka disiksa dan dianiaya. Selalu ia memikirkan hendak mencari jalan untuk menyelamatkan mereka dari keadaan demikian. Ia berpendapat keadaan ini baru akan dapat diatasi apabila ia segera mengambil tindakan tegas. Ketika itulah ia mengambil keputusan akan membunuh Rasulullah. Selama ia masih ada, Quraisy tak akan bersatu. Suatu pagi ia pergi dengan pedang terhunus di tangan hendak membunuh Rasulullah dan beberapa orang sahabatnya yang sudah diketahuinya mereka sedang berkumpul di Darul Arkam di Safa. Jumlah mereka hampir 40 orang laki-laki dan perempuan. Sementara dalam perjalanan itu ia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang lalu menanyakan, "Mau kemana?" Dan dijawab oleh Umar, "Saya sedang mencari Muhammad, itu orang yang sudah meninggalkan kepercayaan leluhur dan memecah belah Quraisy, menistakan lembaga hidup kita, menghina agama dan sembahan kita. Akan saya bunuh dia." "Kamu menipu diri sendiri, Umar. Kamu kira Abdul Manaf akan membiarkan kamu bebas berjalan di bumi ini jika sudah membunuh Muhammad?
Tidakkah lebih baik kamu pulang dulu menemui keluargamu dan luruskan mereka? Keluarga saya yang mana? Tanya Umar. Ipar dan sepupumu Said bin Zaid bin Amr, dan adikmu Fatimah binti Hattab. Kedua mereka sudah masuk Islam dan menjadi pengikut Muhammad. Mereka itulah yang harus kamu hadapi, jawab kawannya itu. Umar kembali pulang hendak menemui adik perempuannya dan iparnya. Ketika itu di sana Habab bin Al-Arad yang sedang memegang lembaran-lembaran Quran membacakan kepada mereka surah Taha. Begitu mereka merasa ada Umar datang, Habab bersembunyi di kamar mereka dan Fatimah menyembunyikan kitab itu. Setelah berada dekat dari rumah itu ia masih mendengar bacaan Habab tadi, dan sesudah masuk langsung ia menanyakan, "Saya mendengar suara bisik-bisik apa itu?" "Saya tidak mendengar apa-apa," Fatimah menjawab. "Tidak," kata Umar lagi, "saya sudah mendengar bahwa kamu berdua sudah menjadi pengikut Muhammad dan agamanya." Ia berkata begitu sambil menghantam Said bin Zaid keras-keras. Fatimah, yang berusaha hendak melindungi suaminya, juga mendapat pukulan keras. Melihat tindakan Umar yang demikian, mereka berkata, "Ya, kami sudah masuk Islam, dan kami beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Sekarang lakukan apa saja sekehendak Anda." Melihat darah di wajah adiknya itu, Umar merasa menyesal, dan menyadari apa yang telah diperbuatnya. "Kemarikan kitab yang saya dengar kalian baca tadi," katanya. "Akan saya lihat apa yang diajarkan Muhammad." Fatimah berkata, "Kami khawatir akan Anda sia-siakan." "Jangan takut," kata Umar melemah. Lalu ia bersumpah demi dewa-dewanya bahwa ia akan mengembalikannya bila mana sudah selesai membacanya. Kitab itu diberikan oleh Fatimah. Sesudah sebagian dibacanya, ia berkata, "Sungguh indah dan mulia sekali kata-kata ini." Mendengar kata-kata itu Habab yang sejak tadi bersembunyi keluar dan katanya kepada Umar, "Umar, demi Allah saya sangat mengharapkan Allah akan memberi kehormatan kepada Anda dengan ajaran Rasul-Nya ini. Kemarin saya mendengar ia berkata, 'Allahumma ya Allah, perkuatlah Islam dengan Abul Hakam bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab.' Berhati-hatilah, Umar." Ketika itu, Umar berkata, "Habab, antar saya kepada Muhammad. Saya ingin bertemu dengannya dan masuk Islam." Habab menjawab, dia bersama beberapa sahabatnya di sebuah rumah di Safa. Umar mengambil pedangnya dan pergi langsung mengetuk pintu di tempat Rasulullah dan sahabat-sahabatnya berada. Mendengar suaranya, salah seorang di antara mereka mengintip dari celah pintu. Dilihatnya Umar yang sedang menyandang pedang. "Rasulullah, Umar bin Khattab datang membawa pedang," ujarnya. Hamzah bin Abdul Muthalib menyela, "Izinkan dia masuk. Kalau kedatangannya dengan tujuan yang baik, kita sambut dengan baik. Kalau bertujuan jahat, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri." "Izinkan dia masuk," ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pula. Sesudah diberi izin, Rasulullah berdiri menemuinya di sebuah ruangan. Digenggamnya baju Umar, kemudian ditariknya kuat-kuat seraya katanya, "Ibn Khattab, apa maksud kedatanganmu? Rupanya Anda tidak akan berhenti sebelum Allah mendatangkan bencana kepada Anda." "Rasulullah," kata Umar, "saya datang untuk menyatakan keimanan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya serta segala yang datang dari Allah." Ketika itu juga Rasulullah bertakbir, yang oleh sahabat-sahabatnya sudah dipahami bahwa Umar masuk Islam. Demikian sumber-sumber yang lebih terkenal mengenai keislaman Umar. Di samping itu ada beberapa sumber lain, yang paling terkenal yang didasarkan kepada Umar sendiri tatkala ia berkata, "Saya memang jauh dari Islam. Saya pecandu minuman keras di zaman jahiliyah, saya sangat menyukainya dan saya menjadi peminum. Kami mempunyai tempat sendiri, tempat kami berkumpul dengan pemuka-pemuka Quraisy. Suatu malam saya keluar akan menemui teman-teman duduk itu, tetapi tak seorang pun yang ada di tempat itu. Dalam hati saya berkata, sebaiknya saya mendatangi si Polan, pedagang khamar itu. Dia di Makkah berdagang khamar, kalau-kalau di tempat itu ada khamar, saya ingin minum. Saya pun pergi ke sana, tetapi tak ada orang. Dalam hati saya berkata lagi, sebaiknya saya ke Ka'bah, berkeliling 7 kali atau 70 kali. Maka saya pergi ke masjid akan bertawaf di Ka'bah. Tetapi ternyata di sana ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang salat. Ketika itu jika ia salat menghadap ke Syam, dan Ka'bah berada di antara dia dengan Syam, tempat salatnya di antara dua sudut Hajar Aswad dengan sudut Yamani. Ketika kulihat kataku, sungguh, saya sangat mengharap malam ini dapat menguping Muhammad sampai saya dapat mendengar apa yang dikatakannya.
Saya khawatir dia akan terkejut kalau saya dekati. Maka saya datang dari arah Hijr. Saya masuk ke balik kain Ka'bah. Saya berjalan perlahan hingga saya berdiri di depannya berhadap-hadapan. Antara saya dengan dia hanya dibatasi kain Ka'bah. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang salat dengan membaca Quran. Setelah saya dengar Quran itu dibacanya, hati saya rasa tersentuh. Saya menangis. Islam sudah masuk ke dalam hati saya. Sementara saya masih tegak berdiri menunggu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai salat. Kemudian ia pergi pulang menuju rumahnya. Saya ikuti dia, hingga sudah dekat ke rumahnya saya dapat menyusulnya. Mendengar suara gerak-gerik saya, ia sudah mengenal saya dan dikiranya saya menyusul hendak menyakitinya. Ia menghardikku seraya katanya, "Ibn Khattab, apa maksud kedatangan Anda?" Saya menjawab, "Kedatangan saya hendak beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, serta kepada segala yang datang dari Allah." Setelah menyatakan Alhamdulillah, beliau berkata, "Umar, Allah telah memberi petunjuk kepada Anda." Kemudian ia mengusap dada saya dan mendoakan saya agar tetap tabah. Setelah itu saya pun pergi meninggalkan Rasulullah sebagai orang yang sudah beriman kepada agamanya. Menurut Haikal, sumber yang dihubungkan kepada Umar ini merupakan sebuah gambaran yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal yang menyebutkan bahwa Umar berkata, "Saya pergi hendak menghadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum saya masuk Islam. Saya lihat dia sudah mendahului saya ke masjid. Saya berdiri di belakangnya. Ia memulai bacaannya dengan surah Al-Haqqah. Saya sungguh kagum dengan susunan Quran itu. Dalam hati saya berkata, sungguh dia memang seorang penyair seperti dikatakan Quraisy." Kemudian dibacanya, bahwa ini sungguh perkataan Rasul yang mulia. Itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu percaya. Kata saya, dia seorang dukun. Kemudian dibacanya, juga bukan perkataan seorang peramal, sedikit sekali kamu mau menerima peringatan. Ini adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Dan kalau dia mengada-adakan perkataan atas nama kami, pasti kami tangkap dia dengan tangan kanan, kemudian pasti kami potong pembuluh jantungnya. Maka tak seorang pun dari kamu dapat mempertahankannya. Maka Islam sungguh menyentuh hati saya begitu dalam. Inilah sumber yang juga terkenal sesudah yang pertama tadi. Ibn Ishaq memperkuat kedua sumber itu dan menempatkannya berurutan demikian dengan mengatakan, yang manapun hanya Allah yang maha tahu. Kedua sumber itu dan yang semacamnya yang biasanya dikutip oleh kitab-kitab sekitar Islamnya, Umar, menurut Haikal, melukiskan saat Umar meninggalkan agama nenek moyangnya. Rasulullah telah menyaksikan keimanannya kepada Allah, kepada Rasul-Nya dan kepada segala yang datang dari Allah. Tetapi semua itu tak ada yang melukiskan suatu gambaran dari segi psikologi, apa yang menyebabkan sampai ia memeluk Islam. Adakah kejadian itu tiba-tiba begitu saja? Sudah begitu jauhkah Umar menjauhi dan memusuhi Islam sampai dia tidak mau lagi memikirkan dan merenungkannya? Kemudian Allah menanamkan iman ke dalam hatinya melalui kitab yang dibacakan Habab kepada adiknya atau Quran yang dibaca Rasulullah dalam salatnya, oleh Yang Maha Kuasa dijadikan jalan untuk memberi petunjuk kepada orang yang paling keras memusuhi agamanya itu. Ataukah tidak demikian adanya? Umar sudah pernah mendengar pembacaan Quran sebelum yang dibacakan dalam kitab Habab, dan sebelum bersembunyi di balik kain Ka'bah lalu mendengarkannya dari Rasulullah, dan bahwa dia mengkaji kembali antara dirinya dengan Rasulullah. Kemudian ia berbalik pikir tentang diri lalu merenungkan keadaan dirinya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikut-pengikutnya. Lalu dengan lama merenungkan itu lelah mengantarkannya kepada Islam, dengan izin Allah. Yang biasanya diceritakan menurut sumber yang masyhur, bahwa Umar keluar hendak membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat ia dan sahabat-sahabatnya sedang berada di Safa, kalau tidak karena Allah telah memberi petunjuk kepadanya waktu ia membaca kitab yang dibacakan Habab kepada ipar dan adiknya. Menurut Haikal tak masuk akal bahwa dengan pedangnya Umar bermaksud membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang di tengah-tengah 40 orang sahabatnya. Di antaranya ada Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, serta pahlawan-pahlawan Makkah lainnya, apalagi mau beranggapan bahwa ia mampu melaksanakan maksudnya itu. Dapat saja ia memutuskan ingin bebas dari Rasulullah dengan jalan membunuhnya, dan sedang memikirkan cara-cara pelaksanaannya, tetapi sementara ia membaca Quran itu dan melihat isinya yang begitu indah, ia surut dari niatnya dan kemudian masuk Islam. Tetapi bahwa dia akan membunuhnya dengan cara seperti yang dilukiskan oleh cerita yang sudah terkenal tentang Islamnya Umar itu, adalah hal yang tak masuk akal,
dan saya cenderung demikian. Yang lebih dapat diterima, ialah sumber kedua dari penuturan Umar sendiri dan yang diperkuat oleh Ibn Hanbal dalam musnadnya, tulis Haekal. Hal ini dapat diterima karena lebih sesuai dengan apa yang sudah umum diketahui tentang pribadi dan psikologi Umar. Dia asli dari masyarakatnya sendiri, sangat fanatik terhadap mereka, ingin sekali melihat ketertiban dan kedudukan kota mereka yang kuat. Di samping itu ia laki-laki yang praktis, suka bekerja. Nilai pikiran baginya ialah dampaknya yang nyata dalam kehidupan. Tetapi merenung hanya untuk merenung, berpikir semata-mata hanya untuk berpikir dan berlama-lama menimang-nimang untuk mencari kebenaran di balik itu. Kendati untuk kebenaran dan pemikiran itu tak memberi kesan yang berpengaruh dalam kehidupan mereka, maka tidaklah dia sendiri akan tertarik atau akan dapat melepaskan diri dari kebiasaan masyarakatnya. Itulah pandangannya sekitar masalah-masalah duniawi secara keseluruhan, bahkan yang berhubungan dengan masalah-masalah rasa simpati itu sendiri. Ia tidak senang melihat pemuda yang menghabiskan waktunya hanya untuk bercumbu dengan perempuan atau mendendangkan kecantikannya dengan maksud hendak menggodanya. Baginya, yang demikian hanya memperlihatkan kelemahan yang tak patut bagi seorang laki-laki yang sudah cukup dewasa. Karenanya, ia tak pernah bersimpati kepada orang-orang yang bercinta-cinta dengan jalan menyanyi-nyanyikan nyanyian rindu asmara sebagai profesinya. Mengenai pandangannya tentang keyakinannya itu, terlihat dari keberangannya yang luar biasa terhadap saudara sepupunya, Zaid bin Amr, sebab dia meninggalkan agama masyarakatnya dan pergi mencari agama benar itu dari yang lain. Buat Umar semua itu khayal belaka yang tak ada artinya dalam hidup, dan tidak sesuai dengan wataknya yang ingin melihat ketertiban umum serta kedudukan Makkah yang kuat di mata semua orang Arab. Kecenderungan berpikir demikian memang sejalan dengan sosok Umar, bertubuh kuat dan kekar. Oleh karena itu ia percaya kepada kekuatan dalam segala sikapnya. Kepercayaannya kepada kekuatan yang paling menonjol tampak pada permulaan kerasulan Nabi, saat ia sedang berada di puncak keperkasaannya dengan segala kekerasan watak dan semangatnya sebagai pemuda yang belum merasakan asam garamnya kehidupan. Itu pula sebabnya ia menyiksa siapa saja pengikut Nabi yang dapat disiksanya, supaya keluar dari agamanya. Kalau ia mampu memerangi mereka semua, niscaya akan diperanginya. Tetapi dia tahu bahwa kabilah-kabilah Quraisy melarang yang demikian, dan kabilahnya sendiri, Banu Adi, tidak sependapat dengan dia. Itu sebabnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy lainnya, kemampuannya terbatas hanya sampai pada penyiksaan kaum duafa atau orang-orang yang lemah, tanpa dapat melakukan kekerasan terhadap Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan yang lain, yang akan dilindungi oleh kabilah-kabilah mereka. Tetapi yang masih dapat dilakukannya, mengadakan pemboikotan dan menyakiti siapa saja yang dapat dijangkaunya. Sungguh pun begitu, di samping semua itu sebenarnya Umar orang yang berhati lembut, berperasaan halus dalam arti keadilan. Salah satu bukti kelembutan hatinya, tatkala adiknya hendak melindungi suaminya, dipukulnya sekeras-kerasnya. Setelah dilihatnya adiknya sampai berdarah, ia menyesal dan menyadari kesalahannya sendiri. Kelembutan demikian sering kita jumpai pada orang-orang yang kuat dan bertangan besi, tatkala mereka sudah melampaui batas dalam berpegang pada kekuatan. Percakapannya dengan Abdullah binti Abi Hismah ketika siap akan berangkat hijrah ke Abisinia, memperlihatkan sikap yang sangat lemah lembut kepadanya. Abdullah pun begitu terharu melihat sikapnya yang demikian, sehingga ia berkata kepada suaminya yang ketika itu baru datang, "Kalau saja tadi Anda melihat Umar dan sikapnya yang begitu lemah lembut serta kesedihannya melihat kami, sampai-sampai saya mengharapkan ia masuk Islam." Sifat-sifat demikian ini dapat menerjemahkan kepada kita mengapa Umar bin Khattab kemudian masuk Islam. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.